Hai Sobat Smart, bertemu lagi dengan channel Anafia Hanif dengan video pembelajaran berhitung dan bilangan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anafia Hanif, NIM 2114070120 dari kelas PGMIC dengan mata kuliah berhitung bilangan dengan dosen pengampu Bapak Arif Arafat Hankam MPD. Selamat menyaksikan video pembelajaran tentang pola bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan. Pertama, kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Pertama, barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan aritmatika adalah suatu baris di mana nilai pada masing-masing sukunya diperoleh dari suku sebelumnya lewat penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Untuk barisan aritmatika ini sesuai dengan namanya yaitu baris seperti U1, U2, U3, dan seterusnya sampai U selanjutnya dinamakan barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini biasanya identik dengan perbedaannya. Untuk U1 dengan U2-nya biasanya sama, perbedaan jarak antara U1 dengan U2, U2 dengan U3, begitupun dengan U selanjutnya. Untuk keterangannya seperti contoh U2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini dinamakan suatu barisan aritmatika. Barisan aritmatika ini ditandai dengan apabila U2-nya dikurang dengan U1 hasilnya konstan atau tetap, dengan apabila U3-nya dikurangkan dengan U2. Seperti kita cobakan, U2 dikurang U1, 4 dikurang 2 hasilnya 2. Begitupun dengan U3 dikurang U2, 6 dikurang 2, 6 dikurang 4 hasilnya 2. Yang pertama dinamakan U1, yang kedua dinamakan U2, yang ketiga U3, dan begitupun selanjutnya. Untuk jarak perbedaan ini dinamakan dengan B atau diberi nama B. Yang U1 diberi nama A atau U1 sama dengan suku pertama B, yaitu beda. Nah, jadi di dalam suatu barisan aritmatika ada yang dinamakan dengan A atau U1, artinya sama, yaitu suku pertama. Jadi suku pertama ini dinamakan dengan A atau U1. B ini untuk mencari rumus B, U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2, hasilnya tetap konstan atau sama. Itu yang dinamakan dengan barisan aritmatika. 4. Diketahui barisan aritmatika. Dua, 6, 10, dan seterusnya. Ditentukan U ke-14. Nah, jika soal seperti ini kita tinggal barisannya sudah diketahui, jadi kita tinggal masukin ke dalam rumus untuk mencari U14. Cara penyelesaiannya
Diketahui pada soal A-nya sudah diketahui 2, A itu adalah suku pertama, jadi A-nya adalah 2. B-nya, untuk mencari B, U2 dikurang U1, 6 dikurang 2, 4. Jadi B-nya adalah 4. Jadi beda dari barisan aritmatika ini adalah 4. Nah, yang ditanyakan pada soal ditanya U14. Jawab. U14 rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya sudah diketahui 2, ditambah N-nya 14, dikurang 1, B-nya 4. 2 ditambah 13 dikali 4. 2 ditambah 52. 4. Jadi kalau soal seperti ini tinggal masukin ke dalam rumus. A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, jadi tinggal masukin ke dalam rumus dan dapat hasilnya. Sekian dari barisan aritmatika. Selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika. Selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika. Yang kedua, deret aritmatika. Deret aritmatika. Deret aritmatika ini adalah suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmatika. Jadi deret aritmatika ini penjumlahan dari suku-suku dari barisan aritmatika yang kita pelajari sebelumnya. Untuk rumus dari deret aritmatika ini, deret aritmatika dinamakan dengan Sn. Sn ini adalah jumlah suku ke n. Rumusnya setengah n dikali 2a ditambah n dikurang 1 dikali b. Ini adalah rumus dari deret aritmatika. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Rumusnya sudah diketahui. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Suatu bentuk deret aritmatika adalah lima, 15, 25, 35 dan seterusnya. Berapakah jumlah berapakah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Nah, suatu bentuk deret aritmatika adalah 5, 15, 25, dan 35, dan begitu seterusnya. Berapakah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Nah, rumus dari deret aritmatika ini Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. A ini adalah suku pertama dan B ini adalah bedanya. N adalah jumlah sukunya. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui pada soal. Penyelesaian diketahui pada soal. A sudah diketahui, A adalah suku pertama. A adalah suku pertamanya adalah 5, jadi A-nya adalah 5. B-nya, untuk mencari B ini rumusnya U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2. Hasilnya tetap sama. Jadi U2 15 dikurang 5 hasilnya 10,
25 dikurang 15 juga hasilnya 10. Jadi untuk mencari B ini jumlah suku sebelumnya suku tersebut dikurangkan dengan suku sebelumnya, hasilnya tetap sama. Jadi beda dari deret aritmatika ini adalah 10. Dan yang ditanya adalah N-nya 10, jumlah 10 suku pertama. Nah, kita tinggal masukin ke dalam rumus. Sn setengah N 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. N ditanya S10 setengah N-nya sudah diketahui 10 dikali 10, 2 A-nya 5 dikali 5 ditambah N 10 dikurang 1 dikali B-nya adalah 10. 10 dengan dibagi 2 langsung saja bisa dicoret 5. 2 dikali 5 10 ditambah 10 dikurang 1 9 dikali 10. 10 ditambah 90 100. 5 dikali 100 500. Jadi 10 suku pertama dari deret aritmatika ini adalah 500. Kalau soal seperti ini tinggal masukin ke dalam rumus, A-nya sudah diketahui, B-nya juga sudah diketahui, dan N-nya juga sudah diketahui. Kita tinggal masukin ke dalam rumus. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ada sebuah barisan yang memiliki suku keempat adalah negatif 12, sedangkan suku ke-12 adalah negatif 28. Maka jumlah 15 suku pertama adalah. Nah, untuk soal yang kedua ini berbeda dengan soal yang pertama. Soal yang pertama diketahui tadi barisan aritmatikanya. Untuk soal yang kedua ini barisan aritmatikanya tidak diketahui, hanya diketahui suku keempat dan suku ke-12. Jadi untuk mencari penyelesaian suku ini adalah dengan menggunakan rumus eliminasi dan substitusi. Penyelesaian diketahui pada soal U4 adalah negatif 12 dan U12 adalah negatif 28. Untuk penyelesaiannya U12 ini rumusnya adalah A ditambah 11B sama dengan negatif 28. U4 A ditambah 3B adalah negatif 12. Kita tinggal eliminasi. A coret, 11 dikurang 3 8, negatif 28 dikurang negatif 12 adalah negatif 16. Jadi B-nya adalah negatif 16 dibagi 8, maka hasilnya negatif 2. Kita substitusi ke persamaan yang kedua. U4 sama dengan A ditambah 3B sama dengan negatif 12
A ditambah 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. A ditambah 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6 sama dengan negatif 12. Kita tinggal pindah ruas. A sama dengan negatif 12 tambah 6. Maka hasilnya negatif 6. B-nya sudah diketahui negatif 12, A-nya sudah diketahui negatif 6. Jadi kita bisa langsung mencari jumlah 15 suku pertamanya dengan menggunakan rumus Sn. S15 setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B setengah dari 15. A-nya tadi sudah diketahui negatif 6 ditambah 15 dikurang 1. B-nya tadi sudah diketahui negatif 2. 1/2 di 15. 2 dikali negatif 6 hasilnya negatif 12 ditambah 14 dikali negatif 2. Setengah dari 15 adalah 7,5. Negatif 12 ditambah negatif 28, 7,5 negatif 40. Maka hasilnya adalah negatif 300. 7,5 dikali negatif 40 hasilnya negatif 300. Jadi jumlah 15 suku pertama dari barisan deret aritmatika ini adalah negatif 300. Lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Suatu deret aritmatika memiliki pola seperti ini. Polanya 9 ditambah 12 tambah 15 ditambah seterusnya sampai U10. Hitunglah A. Berapa suku ke-10? B. 10 jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama. Nah, untuk menjawabnya berapa suku ke-10 dari barisan deret aritmatika ini? Kita jawab soal yang pertama dulu. A-nya U10 sama dengan A ditambah 9B A ditambah N dikurang 1. Rumus aritmatika tadi yang ditanyakan suku ke-10, jadi kita pakai rumus barisan aritmatika. A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya sudah diketahui 9 ditambah 10 dikurang 1 dikali bedanya 12 dikurang 9 3, 15 dikurang 12 juga 3, jadi bedanya adalah 3. 9 ditambah 9 dikali 3, 9 ditambah 27 adalah 36. Jadi suku ke-10 dari barisan atau deret aritmatika ini adalah 36. Nah, kita jawab soal yang kedua, yaitu jumlah 10 suku pertama atau dinamakan dengan S10. Rumusnya setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B.
Setengah dari 10, 2 A-nya 9 dikali 9 ditambah 10 dikurang 1 dikali 3. 5 dikali 18 ditambah 9 dikali 3. 5 dikali 18 ditambah 27. 5 dikali 45, maka hasilnya 225. Jadi 10 suku pertama dari barisan deret aritmatika ini adalah 225. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. Hasil dari deret aritmatika berikut 5 tambah 7 tambah 9 ditambah 11 seterusnya sampai 41 adalah untuk penyelesaian soal seperti ini dengan cara diketahui pada soal A-nya adalah 5, A suku pertamanya adalah 5, B-nya 7 dikurang 5, 2, 9 dikurang 7 juga 2, jadi bedanya adalah 2. Yang UN-nya adalah 41. UN 41, rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B sama dengan 41. A-nya adalah 5 ditambah N dikurang 1, bedanya 2 sama dengan 41. 5 B2. 5 ditambah 2 dikalikan ke dalam jadi 2N dikurang 2 sama dengan 41. 2N 5 dikurang 2, 3, jadi 2N ditambah 3 sama dengan 41. 2N sama dengan 41 dikurang 3, 2N sama dengan 38. Untuk mencari N, untuk mencari N-nya 38 dibagi 2, hasilnya 19. Jadi hasil dari deret aritmatika ini adalah 19 dengan cara memasukkan rumus A ditambah N dikurang 1 dikali B, masukkan A yang sudah diketahui di dalam soal, dimasukkan ke dalam rumus, maka didapatkan 2N ditambah 3 pindah ruas ke kanan, jadi negatif, tinggal 2N untuk meninggalkan N-nya, 38 dibagi 2, maka dapat hasilnya 19. Jadi hasil dari aritmatika ini adalah 19. Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita tentang aritmatika. Selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Geometri. Nah, pertama kita belajar tentang barisan terlebih dahulu. Barisan geometri. Yang pertama, barisan geometri ini adalah suatu barisan yang mempunyai pembanding atau rasio dua suku berurutan selalu tetap. Nah, pada geometri ini ada yang dinamakan dengan R atau rasionya. Jadi barisan geometri ini adalah barisannya yang mempunyai pembanding. Rasio itu pembanding dua suku berurutan yang selalu tetap.
Nah, untuk menurunkan rumusnya, U1 sama seperti aritmatika tadi. U1 dilambangkan dengan A, U2 tetapi pada geometri ini tidak menggunakan beda tetapi menggunakan R atau rasio. Adalah A dikali R, U3-nya, U2R, AR dikali R, AR pangkat 2, U4, U3R, AR2 dikali R, AR3. Jadi UN-nya adalah UN dikurang 1 dikali R sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Jadi rumus dari barisan geometri ini adalah UN AR N dikurang pangkat N kurang 1. Ini rumus dari barisan geometri. Dapat rumusnya seperti yang sudah diturunkan ini. U1-nya A dilambangkan dengan A, U2 A dikali dengan R atau rasio, U3 ini U2 dikali R. Kenapa U2? Karena UN dikurang 1 ini 3 dikurang 1 kan hasilnya 2. Jadi langsung ditulis U2 dikali R. U2 dirumuskan dengan A dikali R, AR pangkat R. Dapat AR pangkat 2. U4 begitu juga dapat AR pangkat 3. Jadi dapatlah rumus UN dikurang 1 dikali R, hasilnya A dikali R pangkat N kurang 1. Jadi rumus barisan geometri adalah A dikali R pangkat N kurang 1. Langsung saja kita ke contoh soal. Rumus sudah diketahui. Rumusnya UN AR pangkat N pangkat. Contoh soal. Contoh soal yang pertama. 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Tentukan A rasio B suku ke-6 dari barisan tersebut. Nah, pada rumus kan ketahui A dikali R pangkat N kurang 1. Diberikan keterangan terlebih dahulu. Keterangannya A adalah suku pertama, R adalah rasio. Untuk rumus mencari rasio ini, tadi aritmatika rumus mencari bedanya dikurangkan. Sedangkan pada geometri, rumus mencari rasionya dibagi U2 dibagi U1. Maka hasilnya begitu juga dengan U3 dibagi U2. Hasilnya akan tetap sama. Untuk mencari rasio itu rumusnya pangkat N dikurang 1. N adalah suku. Jumlah suku. Nah, pada soal diketahui barisannya 1, 3, 9, dan 27. Yang ditanyakan pada soal adalah rasio dan suku ke-6 dari barisan tersebut. Kita jawab terlebih dahulu soal yang pertama, rasionya atau dinamakan dengan R. Rumusnya U2 dibagi U1. U2-nya ada 3 dibagi 1, maka hasilnya 3. Kita buktikan dengan U3 dibagi U2. 9 dibagi 3 juga hasilnya 3. 27 dibagi 9 hasilnya juga tetap 3.
A sudah dapat, lanjut kita ke soal yang B. U6, rumus U6 adalah A, R, N, pangkat N kurang 1. N kurang 1. A kali R, N-nya 6, dikurang 1. Jadi A dikali R pangkat 5. Rumus U6. U6 sama dengan A dikali R pangkat 5. A yaitu suku pertama, A-nya 1, dikali R-nya 3 pangkat 5. R pangkat 5 hasilnya 243. Jadi hasilnya adalah U6 dari barisan aritmatika ini adalah 243. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Suatu barisan geometri memiliki suku kedua dan suku keempat berturut-turut. Berturut-turut 18 dan 162. Suku ke-6, barisan tersebut adalah soal yang kedua. Suatu barisan geometri memiliki suku kedua dan keempat berturut-turut 18 dan 162. Ditanyakan pada soal suku ke-6 dari barisan tersebut adalah, yang diketahui pada soal U2 18, U4 162. U4 sama dengan 162. U4 rumusnya AR pangkat N dikurang 1. Jadi A dikali R, N dikurang 1, 4 dikurang 1, 3 adalah 162. A dikali R tinggal R pangkat 2 sama dengan R-nya dikeluarkan 1, jadi tinggal R pangkat 2 sama dengan 162. AR adalah rumus dari U2. Jadi U2-nya sudah diketahui 18. AR ini adalah rumus dari U2. U2 sudah diketahui 18, kita masukkan langsung. 18 dikali R pangkat 2 sama dengan 162. Jadi R pangkat 2 sama dengan 162 dibagi 18, maka hasilnya adalah 9. Untuk mencari R-nya adalah akar dari 9 adalah untuk menghilangkan pangkatnya, berapa kali berapa yang hasilnya 9, maksudnya itu yang hasilnya yang sama. Seperti 3 dikali 3, angkanya harus sama. Jadi akar dari 9 adalah 3. Jadi R-nya sudah diketahui 3. Untuk mencari A-nya, U2 sama dengan 18. U2 rumusnya adalah A dikali R dengan 18. R-nya sudah diketahui 3, jadi masukkan ke dalam rumus. A dikali 3 sama dengan 18. Jadi A sama dengan 18 dibagi 3, maka hasilnya 6. Jadi A-nya adalah 6.
Langsung kita cari suku ke-6 dari barisan tersebut. U6 sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. A-nya sudah diketahui 6, masukkan ke dalam rumus 6. R-nya 3, 6 dikali 3, N, 6 dikurang 1 maka 5. 6 dikali 243, maka hasilnya 1458. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Jumlah calon jemaah haji. Jumlah calon di suatu provinsi pada tahun pertama 1.000 orang. Jika setiap tahun bertambah 2 kali, lipat dari tahun sebelumnya. Maka banyaknya calon jemaah haji pada tahun kelima adalah. Nah, pada contoh soal yang ketiga ini menggunakan contoh soal cerita. Jumlah calon jemaah haji di suatu provinsi pada tahun pertama 1.000 orang. Jika setiap tahunnya bertambah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, maka banyaknya calon jemaah haji pada tahun kelima adalah. Nah, pada soal diketahui tahun pertama ini adalah A-nya atau U1-nya. Diketahui A-nya 1.000 orang. Nah, lanjut diketahui R atau rasionya bedanya 2 kali lipat. Jadi rasionya adalah 2. N-nya 5, itu pada tahun kelima. N-nya 5. Nah, untuk mencari U5, UN sama dengan A dikali R N kurang 1. U5 sama dengan A-nya sudah diketahui 1.000, A 1.000 dikali R2, N pangkat 1, 5 pangkat N dikurang 1, 5 dikurang 1, 4, 1.000 dikali 2 pangkat 4 adalah 16, maka hasilnya 16.000. Nah, jadi pada tahun kelima itu banyak calon jemaah haji adalah 16.000. Pada contoh soal cerita ini kita juga tinggal memasukkan ke dalam rumus. A-nya sudah diketahui, R-nya juga sudah diketahui, dan N-nya sudah diketahui. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus, tinggal mengalihkan dan dapat hasilnya 16.000 orang calon jemaah haji pada tahun kelima. Nah, lanjut kita ke contoh soal yang keempat. Soal yang keempat, suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4, dan suku keempat
adalah 108. Tentukan A, rasio dari barisan tersebut B, suku ke-8 dari barisan tersebut. Nah, pada soal yang keempat sudah diketahui suku pertamanya adalah 4 dan suku keempatnya adalah 108, yang ditanyakan adalah rasio dan suku ke-8. Kita jawab terlebih dahulu soal yang pertama. Yang ditanyakan yaitu rasio. Untuk mencari rasionya bukan menggunakan rumus U2 dibagi U1 karena U2-nya tidak diketahui. Jadi kita menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. UN-nya U4, yang diketahui U4 sama dengan 108. U4 rumusnya A dikali R pangkat 3 sama dengan 108. A-nya sudah diketahui 4. 4 dikali R pangkat 3 sama dengan 108. R pangkat 3 sama dengan 108 dibagi 4, maka hasilnya adalah 27. Lanjut. R pangkat 3 sama dengan 27. R sama dengan akar 3 dari 27 adalah 3. Nah, sudah diketahui R-nya adalah 3. Lanjut kita ke soal yang kedua, yang B. U8 sama dengan A dikali R pangkat 7. A-nya sudah diketahui 4, R-nya 3 pangkat 7. 4 dikali 3 pangkat 7 adalah 2187, maka hasilnya 8748. Nah, jadi untuk mencari jawaban dari soal seperti ini, mencari rasionya tidak dengan menggunakan rumus U2 dibagi U1, tetapi dengan menggunakan rumus seperti ini, kita masukkan U keempat, U yang sudah diketahui, kita cari, A-nya sudah diketahui, jadi kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikannya. Jadi dapat R-nya 3, langsung kita cari U ke-8, masukkan ke dalam rumus, dapat U8-nya 8748. Nah, segitu dulu contoh soal dari barisan geometri. Kita lanjut ke deret geometri. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai deret geometri. Kita tadi sudah belajar tentang barisan. Lanjut kita ke deret geometri. Nah, untuk deret geometri adalah suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan geometri. Jadi deret geometri ini adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri tadi. Kita dengan menggunakan rumus Sn. Di deret geometri ini ada dua rumus. Sn, deret dilambangkan dengan Sn. Sn sama dengan A1 dikali A1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R, atau Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Kita bisa pakai salah satu rumus dari deret geometri ini. Kita langsung saja ke contoh soal. Untuk penjelasannya seperti yang tadi, A ini adalah suku pertama,
R adalah rasio, dan untuk mencari rasionya adalah U2 dibagi U1. Untuk mencarinya rasionya sama dengan barisan geometri tadi. Masuk kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui barisan geometri barisan geometri 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Tentukan suku ke-7 dan jumlah 7 suku pertamanya. Dan jumlah 7 suku pertamanya. Nah, pada soal ini diketahui barisan geometrinya 4, 8, 12, dan 16. Yang ditanyakan adalah suku ke-7 dan jumlah 7 suku pertamanya. Kita cari terlebih dahulu suku ke-7-nya, U7, sama dengan menggunakan rumus barisan geometri. U7 sama dengan A kali R pangkat 6 sama dengan A-nya sudah diketahui 4 dikali R-nya. 4 dibagi 8 dibagi 4 hasilnya 2. Maka adalah 2. Soalnya 4, 8, 16, 32. 16 bagi 8, 2, dan 32 dibagi 16 hasilnya 2. Jadi rasionya adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 adalah 64. 4 dikali 64, maka hasilnya 192. Sudah diketahui suku ke-7-nya adalah 192. Kita mencari jumlah 7 suku pertamanya. Jumlah 7 suku pertamanya ini kita dengan menggunakan rumus deret geometri atau SN. SN, karena R-nya lebih dari 1, kita dengan menggunakan rumus yang ini. SN sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. A-nya sudah diketahui 4, S 7, R-nya 2, N-nya 7, dikurang 1, 2 dikurang 1, 4, 2 pangkat 7, 128, dikurang 1, 2 kurang 1, 1, lanjut, S7 sama dengan 4, 128 dikurang 1, maka tinggal 127. Persatunya tidak usah kita tulis, jadi 4 dikali 127, maka hasilnya 508. Jadi jumlah 7 suku pertama dari barisan geometri ini adalah 508. Nah, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Diketahui barisan geometri U3 adalah 3 dan U5 adalah 27. Tentukan jumlah 6 suku pertamanya. Jumlah 6 suku pertamanya. Nah, untuk penyelesaiannya, UN sama dengan A dikali R N kurang 1.
U3 sudah diketahui, U3 sama dengan 3. U3 rumusnya adalah A dikali R pangkat 2 sama dengan 3. A sama dengan 3 dibagi R pangkat 2. Kita masukkan ke U5 sama dengan 27. U5 adalah rumusnya A dikali R pangkat 4. Sama dengan 27. A-nya kita masukkan yang ini ke dalam ini. Kita masukkan A ini ke dalam rumus U kelima. Jadi A-nya adalah 3 per R pangkat 2 dikali R pangkat 4 sama dengan 27. Kita coret dulu R-nya, ini tinggal 2. Jadi tinggal 3 dikali R pangkat 2 sama dengan 27. R pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9. Jadi R-nya R sama dengan akar dari 9 adalah 3. Jadi rasionya sudah diketahui 3. Langsung saja kita mencari jumlah 6 suku pertamanya. U6 sama dengan A dikali R pangkat 5 kita menggunakan rumus SN, direct geometry. SN sama dengan A, kita ambil rumus yang ini, A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Jadi S6 sama dengan A-nya adalah 1/3. R tadi sudah diketahui 3, pangkat 6 dikurang 1, 3 dikurang 1. Maka hasilnya 1/3. 3 pangkat 6 adalah 729 dikurang 1/2. Sama dengan 1/3 dikali 728 dibagi 2. Ini bisa kita coret. 2 dengan 728 bisa kita coret atau kita bagi langsung. Maka hasilnya 1/3 dikali 364. Maka hasilnya 364 dibagi 3. Hasilnya 121 berlebih 1/3. Jadi 121 1/3. Itu hasil dari suku ke-6 dari barisan geometri ini. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Sehingga ukurannya membentuk direct geometri. Jika panjang potongan tali terpendek 4 cm dan
potongan tali terpanjang (324 cm), maka panjang tali pemula adalah. Nah, untuk mencari contoh soal yang seperti ini, contoh soal cerita, ada seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga ukurannya membentuk sebuah deret geometri. Nah, jika panjang potongan tali yang terpendek sudah dipotong menjadi 5 bagian, dan terdapat potongan tali yang terpendek adalah 4 cm, dan juga terdapat potongan tali terpanjang adalah 324 cm dari 5 bagian potongan tadi. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah maka panjang tali pemula adalah. Untuk mencarinya diketahui. Nah, sudah diketahui pada soal tali terpendek. Jadi tali terpendek ini dilambangkan dengan A atau U pertama, suku pertama A4, N-nya 5 menjadi 5 bagian, U5. Nah, jadi tali terpanjang ini U5 kan tadi dibagi menjadi 5 bagian. Jadi tali terpanjang ini dilambangkan dengan U5. U5 324. Nah, U5 ini kita cari rasionya. U5 sama dengan ARN kurang 1. U5-nya 324. A-nya 4. 4 dikali R. R5 dikurang 1. 324. Bukan. Kita pindah ruas, R4 sama dengan 324 dibagi 4, hasilnya 81. Nah, kita pangkatkan, kita jadikan 81 ini menjadi pangkat 4 agar pangkat 4 dari R ini hilang, kita jadikan juga 81 ini menjadi pangkat 4. Nah, kita dapatkan yang menjadi pangkat 4 yaitu 3 pangkat 4 hasilnya 81. Jadi ini bisa hilang, tinggal R, jadi R-nya adalah 3. Langsung kita masuk ke rumus deret Sn sama dengan A, kita pakai rumus yang ini, R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. A-nya sudah diketahui 4, yang kita cari S5. 4, R-nya 3, dikali dipangkatkan dengan 5 dikurang 1, 3 dikurang 1, 4, 3 pangkat 5, 243, dikurang 1, 2, 4 dikali 243 dikurang 1, hasilnya 242 dibagi 2. Ini bisa kita coret, tinggal 2, maka hasilnya 484. Jadi panjang tali pemula dari 5 bagian tadi adalah 484 cm. Nah, begitu cara mencari dari contoh soal cerita. Kita dengan menganalisa soal cerita ini, jika tali terpendek itu A, sedangkan tali terpanjang ini kita ambil U terakhirnya itu menjadi 5 bagian, jadi U5. Terdapat 34. Untuk mencari R-nya kita ambil U5 ini, masukkan ke dalam rumus barisan geometri tadi, dapat R-nya 3, masukkan ke dalam rumus deret geometri yang ditanyakan pada soal panjang tali pemula. Nah, dapat panjang tali pemulanya 484 cm. Nah, terima kasih banyak. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang pola bilangan, tentang barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Stay tune ya teman-teman. Bye.